Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan di Kabupaten Goa. Pembunuhan yang terjadi di kawasan Inhutani Paranglue, Kabupaten Goa. Unit Reskrim Polres Goa berhasil mengamankan 4 terduga pelaku pada Kamis dini hari tanggal 2 September tahun 2021. Reka ulang pembunuhan almarhum Kamarudin berlangsung di halaman kantor Polres Goa pada hari Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Ada 16 adegan yang diperagakan para pelaku, namun sebelumnya pelaku menolak reka ulang tersebut. Kamarudin, 25 tahun, pemuda alim warga Dusun Saritene, Desa Bili-Bili, Kecamatan Bontomaranu ini akhirnya tewas meninggal dunia dengan banyak luka bacokan di tubuhnya. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sedikitnya 21 jenis barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor milik korban. 21 jenis barang bukti termasuk motor korban dan sebilah parang tanpa sarung panjang sekira 30 cm, 1 buah tas ransel warna abu-abu hitam berisi berbagai Hari ini kan dilaksanakan rekonstruksi untuk perkara laporan polisi LPD tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021, di mana rekonstruksi juga undangannya ditembuskan kepada para penasihat hukum. Makanya kami pada hari ini menghadiri acara. Tadi sebelum pelaksanaan acara, kami selaku penasihat hukum sudah menyampaikan nasihat hukum kepada 4 klien kami. Silakan saudara boleh menolak, boleh menerima, karena itu adalah hak saudara. Cuma perlu dijelaskan, kami jelaskan bahwa posisi seorang penasihat hukum itu bukan untuk membela perbuatan dari seorang tersangka, tapi kita membela haknya. Beda perbuatannya. Kalau perbuatannya pertanggungjawaban tersangka yang sekarang ini sudah ditetapkan oleh penyidik Polres Goa. Walaupun mungkin mereka menyampaikan kepada kami bahwa bukan kami pelakunya, Pak, itu kan kami yang kami ditekan dan sebagainya. Jadi rekonstruksi kami hadiri ini untuk menyaksikan saja bahwa memang tadi pada saat rekonstruksi ternyata keempat tersangka itu menolak. Tersangka kalau dalam rekonstruksi kami perhatikan tadi mereka menolak rekonstruksi yang sudah disusun sesuai dengan keterangan mereka dalam berita acara pemeriksaan pertama pada tanggal 2 September. BAP itu kan tanggal 2 September dan berdasarkan BAP itu penyidik lakukan rekonstruksi. Ternyata dalam rekonstruksi keempat tersangka menolak. Mereka mengatakan bahwa yang terjadi itu tidak seperti itu. Kami datang dalam kondisi memang orang yang terluka dan sebagainya. Apakah ini benar atau tidak, itu merupakan hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka, karena yang membuktikan bahwa mereka bersalah atau tidak itu penyidik. Seorang tersangka punya hak ingkar. Mereka tidak dihukum kalau mereka mengingkari. Jadi untuk TSKN sendiri ada upaya langkah hukum yang akan ditempuh. Jadi begini, kami masih sementara mempelajari fakta-fakta hukum ini, apakah bisa kami lakukan upaya yang lain. Seperti tadi misalnya ada penandatanganan BAP yang dilakukan oleh salah satu dari penasihat hukum di dalam berita acara pemeriksaan. Ini aneh.
setelah kami konfirmasi ke teman rekan yang dia bilang ya ini kami tanda tangan sebagai persyarat untuk mengambil BAP. Padahal BAP itu diambil pada tanggal 2 September, surat kuasa kami aja pada tanggal 20 September. Jadi itu tidak relevan dan tidak sinkron. Mungkin penyidik sebagai legalitas untuk menguatkan saja bahwa berita acara pemeriksaan ini sudah sesuai dengan fakta dan mereka tidak dipaksa pada saat itu. Nah itu kan teknik seorang penyidik untuk mengungkap. Cuma intinya di dalam perkara ini sama-sama mungkin kami sampaikan juga kepada masyarakat, penyidik itu tidak ada pada saat kejadian, pengacara pun tidak ada pada saat kejadian. Makanya untuk menentukan apakah ini bersalah atau tidak, tentunya menggunakan alat bukti yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184. Di situ ada ditentukan ada saksi, ada surat, ada 4 ya, ada 5 kalau salah barang bukti yang digunakan, termasuk rekonstruksi. Rekonstruksi itu bagian teknik penyidik untuk mensinkronkan keterangan verbal mereka di dalam berita acara pemeriksaan dengan praktek di lapangan. Jadi makanya kami sampaikan kepada para tersangka sebagai klien kami, kamu punya hak, apakah kamu menolak atau tidak, itu hak. Untuk di lapangan apakah dia tolak itu bukan bukan intervensi dari pengacara. Pengacara hanya siapa Pak? Muharram. Pak, bisa diceritakan kronologis kejadian terkait masalah pembunuhan Bapak Kamarudin? Itu hari saya ditelepon selesai maghrib. Ada warga yang mengabari kami bahwa Pak Kamarudin ada di mana itu di Paraloe. Dia bilang sudah diparangi di sana. Jadi sudah isya itu saya lari ke sana. Ternyata sampai di sana sudah ada di mana itu? Rumah sakit, puskesmas, Parang Alurse. Oh iya. Jadi sampai di sana sudah meninggal Pak. Oh sudah meninggal. Iya, meninggal. Jadi sampai saat ini Bapak belum tahu bagaimana kronologis kejadiannya Pak ya? Yang saya tahu Pak, dia bilang sudah diparangi di TKP ya? Iya di TKP. Terus itu yang memberikan informasi siapa Pak? Yang menelpon itu? Oh banyak Pak di situ, banyak warga. Nggak, yang menelpon Bapak itu siapa? Warga desa Bilik-Bilik. Bukan yang menelpon. Iya. Dia langsung memberitahu bahwa Pak Kamarudin diparangi di Dela Puntrangan. Oh Di iya. TKP itu. Atas nama siapa yang menelpon itu Pak? Saya tidak tahu Pak. Warga. Polisi tolong dituntaskan, tolong dicari pelaku yang sebenarnya, otaknya. Pasti ini ada otaknya lagi karena sudah lama masih itu korban sebenarnya masih bisa diselamatkan. Oh begitu ya. Seandainya cepat dibawa ke rumah sakit. Tadi Tidak tahu apa ada yang tahu atau bagaimana. Karena masyarakat di situ banyak katanya. Oh, saya tetangga paling dekat. Tetangganya Bu ya? Ya, keluarga juga. Oke. Kalau menurut Ibu kira-kira jam berapa kejadian, jam berapa baru tiba di rumah sakit? Itu masyarakat yang bilang masih ya sekitar jam 5 masih ada di masjid. Iya. Terus Kejadian sebelum maghrib. Sebelum Ya, maghrib. setengah 6 lah. Iya. Mungkin ya, biar mungkin sudah jam 6. Terus, Karena perjalanan ke sana mungkin kira-kira 1 jam. Selasa tanggal 21 ke sana. Keras. Saya dari Kebun Pak, Bonce suamiku. Jadi saya ketemu dengan Muntu sama dengan Ruru. Dia masing-masing naik motor. Jadi dia memanggil suamiku, tapi lewat tangan kok Pak. Begitu Ji. Jadi ini suamiku dia bilang, apa ini nak panggil kaki 2 orang di biar dia ikut kaki. Nanti ada orang jatuh tidak dilihat Ki. Iya. Itu Pak. Jadi jalan nih. Jadi sampai di situ kan ini lorong masuk hutang-hutang. Iya, berhenti itu motor dan untuk dulu baru dan maling itu boncengan dan turun. Jadi sampai di situ bertanya dengan Rala bilang apa ini? Apa nukiukan? Kita bilang dengar ke dulu ada itu orang berteriak minta tolong. Begitu nih. Jadi masuk lagi tidak lama masuk Pak jalan ada nih suara berteriak minta tolong. Dia bilang tolong alaya emak. Begitu korban Pak.
Jadi itu suami tahu pada saat kejadian itu korban sudah Sudah berdarah. Sudah berdarah. Sudah diparangi nih. Iya. terus harapan teh ini Bu terkait masalah kasus ini. Harapanku saya Pak ya bisa dibebaskan suamiku. Oh begitu. Iya. Jadi Jadi sampai di lokasi itu Pak, ikan ceritanya dia nyampe di depan, baru dia maling, baru dia rurung, baru saya, baru dia rala, di belakang dia rala. Tapi mendekat itu suara korban, duluan dia rala masuk Pak. Maksudnya di depan. Jadi dia sampai di korban, lihat itu korban. Nah bilang nih, ih dia mutu orang berdarah. Orang jatuh barangkali. Kan motornya sudah jatuh nih Pak. Iya. Sudah jatuh motornya. Jatuh ke kanan itu motornya dulu. Jadi sampai di dalam bertanya ke suamiku Pak. Nah bilang kenapa nu ada di sini. Tapi bicara Makassar ya Pak, bahasa Makassar Pak. Karena ngapa nunia andreni, nah karena jingan 45. Nah tobat tu mai wana tobat tu bili-bili. Nah karena inai bijan jadi kuali mini PRT Pak. Inai bijan bili-bili aku hubungi. Dari pinang tanah mo Pak. Dari enjor tua. Nabila mi tu korban. Tolong mbak dulu kasih yang baru pergi Ki. Tapi Nabila suamiku tidak bisa kok kupegang karena berdarah kok. Tidak ditahu bilang siapa, parangi kok. Jadi pulang dulu panggilkan ke polisi. Berarti ini suami udah sempat tanya juga siapa Pak? Di belakang itu Pak, sama itu polisi. Iya, tidak ikut itu ya. Oh, berarti suamimu sempat panggil polisi? Iya, suamiku pulang ke rumah Pak. Di lapangan dulu banyak orang main bola. Ya, sehingga dulu di situ nah bonceng itu pulang Pak. Suamiku yang duluan keluar, nah bilang sama itu korban. Pulang dulu panggilkan ke polisi, tidak bisa kok dipegang karena berdarah kok. Nah, tidak ditahu bilang siapa yang parangi kok. Begitu Pak. Jadi pulang nih. Pulang Dendrala ikut dan rurung. Jadi saya juga lari. Ikut juga sama Dendrala Pak. Boncengan mau pulang. Sampai di lapangan banyak orang main bola di situ, nah panggil itu anak-anak. Nah bilang, anak-anak, ke sebelah kok dulu, ada orang berdarah di sebelah, tidak ditahu bilang siapa yang kasih berdarah. Begitu nih Pak. Jadi sampai lagi di rumah ruko itu di depan lapangan. Dipanggil mi lagi bilang, ada di sebelah orang berdarah, tidak ditahu bilang siapa kasih berdarah. Jadi terus itu Pak, jalan pergi di rumah. Kan itu dilewati gitu rumahnya polisi. Tapi itu polisi kebetulan tidak ada di rumahnya, tapi di belakang rumahnya bikin pondasi untuk kandang ayam. Jadi itu suamiku Pak pulang dulu di rumah. Tapi ada tuh karena bawa sama senter. Kamu maghrib ini Pak. Singgah di ini polisi. Nah bonceng ke lokasi kejadian. Sampai di sana tidak tahu videonya gitu pernah aku lihat Pak. Bertanya itu polisi bilang kenapa parangi kok tidak mau bilang-bilang. Tidak bilang-bilang itu korban. Jadi itu korban belum meninggal itu Pak. Waktunya maksudnya didapat ini sama kami berlima. Jadi intinya ini suamimu bertanya. Iya bertanya, saya bertanya. Siapa yang potong kok? Tidak. Dia bilang, kenapa mau ada di sini? Begitu jadi pertanyaan pertama. Bilang, terus polisi, siapa yang panggil polisi? Di belakang pilih Pak. Tidak, yang panggil polisi siapa di situ? Suamiku yang pulang. Panggil polisi.